Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnil Walidah dari program studi manajemen kelas 1A Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah Suryalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis SWOT. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Analisis SWOT adalah analisis sederhana tetapi memiliki peran besar dalam mengembangkan strategi bisnis yang menguntungkan. SWOT itu sendiri adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kekurangan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Pengertian strength. Strength merupakan kekuatan bisnismu seperti kualitas, lokasi, atau unsur lain yang membuatmu lebih unggul dibanding kompetitor. Buatlah daftar kekuatan sebanyak-banyaknya sehingga kamu bisa mengetahui apa yang membedakan bisnismu dengan bisnis serupa yang mirip dengan milikmu. Tujuannya agar kamu mempunyai authenticity atau ciri khas yang membuatmu berbeda dari kompetitor dengan ide bisnis sejenis. Weakness adalah kelemahan bisnismu jika dibandingkan dengan kompetitor. Perkirakan segala kekurangan yang kamu miliki agar ketika hendak melakukan promosi, kamu bisa mengetahui poin mana yang mempunyai letak aman hingga tidak menyinggung kelemahan yang dimiliki oleh bisnismu. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa memanfaatkan kekuranganmu menjadi kelebihan pada strategi periklananmu. Sebagai contoh, Gojek secara gamblang mengakui bahwa informasi mengenai pelatihan mitra atau asuransi sebagai topik yang kurang penting, tetapi mereka tetap membuat iklan khusus mengenai topik tersebut dengan tujuan mempromosikan Kampai. Opportunity adalah peluang yang bisa kamu raih setelah menganalisis posisimu melalui dua faktor internal. Peluang juga bisa kamu tentukan melalui perhitungan budget yang akan kamu keluarkan untuk melakukan promosi atau iklan tertentu. Buatlah perencanaan program di awal pembuatan bisnis yang bisa kamu perbarui setiap 3-6 bulan sekali agar kamu dapat menganalisis program mana yang efisien untuk kamu gunakan ke depannya. Threat atau ancaman dalam metode SWOT mengarah ke masa depan bisnismu berdasarkan keputusan yang kamu ambil saat ini. Ada juga beberapa hal yang perlu kamu perhitungkan dan masukkan dalam kolom threat seperti ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, break-even point atau titik balik modal bisnis. Meski terlihat seperti langkah-langkah yang hanya bisa diaplikasikan bagi para pebisnis yang hendak melalui bisnis mereka, sebenarnya teknik analisis ini juga bisa kamu menggunakan pada bisnis yang sedang dalam proses pengembangan. Faktor-faktor dalam analisa SWOT. Jika diperinci lebih lanjut, analisis SWOT ini terbagi lagi menjadi dua faktor, internal dan faktor eksternal. Dalam metode SWOT, faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh bisnismu dan tidak dipengaruhi oleh unsur dari luar. Faktor internal terdiri dari strength dan weakness, sedangkan faktor eksternal terdiri dari opportunity dan threat. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat analisis SWOT untuk bisnis. Secara umum, kegunaan analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dalam sebuah bisnis atau usaha. Agar lebih jelas lagi, berikut kegunaan analisis metode SWOT secara lebih terperinci. 1. Mengoptimalkan kekuatan atau strength sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. 2. Mengatasi kelemahan atau weakness yang dapat mengurangi keuntungan bisnis. 3. Mengidentifikasi peluang atau opportunity yang dapat meningkatkan keuntungan bisnis. 4. Mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian atau kendala bisnis yang disebabkan oleh ancaman atau threat. Dengan menggunakan metode SWOT ini, kamu dapat merancang strategi yang tepat untuk membuat bisnismu lebih unggul dibanding para kompetitor. Kesimpulannya, analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal,
untuk satu tujuan bisnis tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.